Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul Indonesia dan Regional, GNB, PBB, dan Desa Sila Bandung, yang beranggotakan Nur Azizah Hidayati dengan NIM 042, Dwi Wahyuni dengan NIM 060, Dwiki Maulana dengan NIM 061, dan Muhammad Ansori dengan NIM 080. Pokok bahasan materi: pertama, GNB, Gerakan Non-Blok; kedua, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa; ketiga, Desa Sila Bandung. Pertama, Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau GNB adalah organisasi antar negara atau internasional yang memilih untuk tidak bergabung ke dua kekuatan besar dunia. Gerakan ini dipergunakan untuk menengahi kedua kekuatan besar yang sedang bersitegang pada saat itu, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sehingga banyak negara memilih bersikap netral untuk menghindari konflik. Latar belakang GNB. Latar belakang sejarah berdirinya gerakan non-blok tak terpisahkan dari kisah Perang Dingin. Perang Dingin adalah masa-masa kompetensi antara dua negara superpower penang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara ini berkompetensi dalam ideologi. Uni Soviet komunis dan sosialis, Amerika Serikat demokrasi dan kapitalis. Tujuan GNB. Tujuan utama mengakhiri Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tujuan lain memperhatikan kedaulatan negara-negara non-blok dan menentang segala bentuk kejahatan politik internasional seperti imperialisme, kolonialisme dan neokolonialisme, rasisme, apartheid, agresi militer, dominasi dan hegemoni salah satu blok besar. Tokoh-tokoh GNB sumber Aditya Rangga 2020. 1. Gamal Abdel Nasir. 2. Jawaharlal Nehru. 3. Josip Broz Tito Caucek. Lanjut. 4. Soekarno. 5. Kwame Nkrumah. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Salah satu pemrakarsa GNB, Indonesia jadi salah satu gerakan yang memprakarsai pendirian gerakan non-blok. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Pemimpin gerakan non-blok sejak tahun 1991 sampai 1995, Indonesia mendapat kepercayaan buat memimpin organisasi GNB tersebut, yaitu dengan terpilihnya Soekarno yang saat itu Presiden Republik Indonesia ke-1 jadi Sekretaris Jenderal Sekjen Gerakan Non-Blok. Indonesia jadi negara yang selalu setia dan komitmen pada prinsip dan aspirasi gerakan non-blok. Lanjut, penyelenggaraan KTT 10 Gerakan Non-Blok. Pada saat Indonesia menjabat pemimpin GNB, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT ke-10 GNB. KTT tersebut bertempat di Jakarta, Indonesia dan dihadiri oleh 106 negara. KTT ke-10 GNB dilaksanakan pada tanggal 1-6 September 1902 dengan Ketua Presiden Soeharto. Memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. Negara Indonesia menjadi negara yang juga ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Dampak keberadaan gerakan non-blok. Keberadaan gerakan non-blok secara umum memiliki dampak besar dalam menekankan potensi konflik yang ada di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mengikat negara-negara kecil dalam satu forum. Gerakan non-blok mencegah terlalu banyak negara dapat dipengaruhi oleh kedua blok. Terhitung hanya Kuba yang secara diplomatik beraliansi dengan Soviet.
Sementara negara-negara seperti Vietnam, Afghanistan, Korea, Kamboja, dan banyak negara lainnya, pemerintahannya jatuh akibat konflik. 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara bagian dunia. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuk untuk dapat menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial, bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia, dan juga lembaga ekonomi. Sejarah lahirnya PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington, D.C. Namun, sidang umum yang pertama dihadiri oleh wakil dari 51 negara dan baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Crow's House, London. Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945, sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Dan hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara yang dinyatakan sebagai anggota PBB. Organisasi Umum PBB. 1. Majelis Umum PBB. 2. Dewan Keamanan PBB. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 4. Dewan Perwakilan PBB. 5. Sekretariat PBB. 6. Mahkamah Internasional. Tujuan PBB. 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa. 3. Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi. 4. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita. Asas organisasi PBB. 1. Berdasarkan kedaulatan dari semua anggotanya. 2. Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. 3. Semua anggota harus menyelesaikan perserikatan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Dan yang terakhir, dalam hubungan-hubungan internasional sesuai anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain. Anggota PBB. Terdapat 193 negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan memiliki perwakilan yang setara dalam Majelis Umum PBB. Markas besar PBB. Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, markas besarnya berada di London. Namun pada tanggal 24 Oktober 1949, batu pertama markas besar PBB diletakkan di New York. Markas besar PBB di New York adalah lokasi terpenting dan tempat utama Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang. Dasasila Bandung. Dasasila Bandung. Setelah KA berlangsung selama 6 hari, pada 24 April 1955 akhirnya ditutup dan konferensi tersebut terakhir 10 poin berisi pernyataan mengenai dukungan bagi kerukunan dan kerjasama dunia. 10 poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung. Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada 1961. 10 poin Dasasila Bandung. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soalan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian maupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian masalah hukum ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.